Pentingnya tata kelola dalam organisasi. Tata kelola adalah elemen kunci dalam kesuksesan setiap organisasi. Hal ini berlaku tidak hanya untuk organisasi konvensional, tapi juga untuk organisasi yang beroperasi di dunia digital. Tata kelola yang efektif memastikan bahwa organisasi memiliki struktur yang jelas. Adapun dampak tata kelola di digital terhadap optimalisasi kinerja, tata kelola digital yang baik memiliki dampak yang signifikan pada kinerja organisasi. Dengan menerapkan praktik tata kelola digital yang efektif, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan aset digital, mereka meningkatkan efisiensi operasional dan merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Komponen kunci dari strategi tata kelola digital efektif. 1. Organisasi perlu memiliki struktur yang terkelola jelas dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. 2. Organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terrealisasi untuk mengatur penggunaan aset digital mereka. 3. Organisasi perlu mengembangkan proses yang sesuai untuk mengelola risiko dalam penggunaan aset digital. Menerapkan tata kelola digital organisasi. Implementasi tata kelola organisasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan komitmen dari semua pihak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya oleh praktik untuk tata kelola digital. Untuk mencapai tata kelola digital yang efektif, organisasi perlu mengadopsi praktik yang terbaik dalam industri. Pertama, organisasi perlu memiliki pemimpin yang berkomitmen dan terampil dalam pengelolaan aset. Kedua, selanjutnya organisasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki tim yang terampil dan terlatih. Yang ketiga, perlu memiliki mekanisme pelaporan yang efektif melaporkan dan menangani pelanggaran kinerja. Mengukur dampak tata kelola digital terhadap kinerja. Pengukuran tata kelola digital terhadap kinerja organisasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tata kelola digital yang diimplementasikan efektif. 1. Analisis data. 2. Survei dan wawancara. 3. Benchmarking. Dampak digital implementasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Dampak positif, pelayanan yang baik. 2. Transparan. Dampak negatif, banyaknya situs pemerintah yang mudah diakses. 2. Politik dalam pemerintah menggunakan IT lebih itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, Bang Surya Mandiri yang menanyakan apa hubungan digital governance terhadap kinerja organisasi. Adapun hubungan dampak digital governance terhadap kinerja organisasi, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan inovasi. Dengan penerapan teknologi digital dalam tata kelola, proses bisnis dapat ditingkatkan, informasi dapat diakses dengan lebih cepat, dan keputusan dapat dibuat berdasarkan data yang akurat. Adapun pertanyaan oleh yang kedua oleh Sri Hidayat, bagaimana proses pengelolaan data sensitif dilakukan dalam lingkup digital governance? Yaitu proses pengelolaan data sensitif dalam konteks tata kelola digital governance melibatkan serangkaian langkah penting. Yang pertama, identifikasi data sensitif yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian, tentukan siapa yang berhak mengakses data tersebut dan tetapkan kebijakan keamanan yang ketat dan untuk melindungi kerahasiaan dan integritasnya. Yang ketiga ada pertanyaan dari Sri, yaitu bagaimana cara mengukur efektivitas strategi tata kelola digital dalam meningkatkan kinerja organisasi. Adapun caranya yaitu 1. Mengukur strategi tata kelola digital dalam meningkatkan kinerja organisasi. Ada beberapa metode yang diterapkan. 1. Analisis case improvement KPLP yang relevan dengan tujuan organisasi dan strategi digital yang diimplementasikan. Kedua adalah analisis data